Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali bertemu dengan Ibu Ida. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan masuk ke materi baru, yaitu tentang alat-alat optik. Ini mungkin kalian sudah memahami apa saja yang termasuk ke dalam alat-alat optik, tapi pada materi alat-alat optik kali ini kita akan membatasi materi-materinya, ya, alat-alat optiknya. Nah, ini kita perhatikan. Yang pertama, alat optik yang ada, yaitu mungkin yang sering kalian tahu adalah mata, penglihatan kita dan kacamata, ya. Nah, ini kalau kalian lihat ada bagian-bagian dari mata, ya. Ini adalah mata kita, di mana di sini ada berbagai unsur, ya. Ada kornea, lensa kristalin, retina, kemudian vitreous humor, bintik kuning, saraf mata, otot mata, iris, aqueous humor, dan ada pupil, ya. Nah, ini mungkin lebih mendalam fungsi-fungsi daripada bagian-bagian mata ini itu akan lebih detail dipelajari pada pelajaran biologi, ya. Nah, ini bagian-bagian daripada mata, ada kornea, ya, di mana di sini kornea ini bagian depan mata, ya, berupa lengkungan. Nah, kemudian ada aqueous humor, cairan di belakang kornea, ada lensa kristalin, yaitu lensa mata berbentuk lensa cembung, di mana dia fungsinya mengatur pembiasan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada iris, yaitu selaput yang berfungsi sebagai diafragma atau yang mengatur lebar celah mata, ya, pupil mata kita, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada retina, lapisan yang berisi ujung-ujung saraf yang berasal dari urat saraf optik. Nah, pada bagian tengah retina itu terdapat bagian yang merupakan bagian paling peka, yaitu bintik kuning. Ya. Nah, ini kalian perhatikan kemampuan mata untuk memperbesar, ya, yang disebut dengan daya akomodasi, ya. Jadi kapan mata kita berfungsi, kalau kita misal melihat karena di depan itu silau, mungkin kita akan memicingkan mata kita, tapi pada saat ruangan itu gelap, kita akan membelalakan mata kita. Jadi itu akan diatur kecembungannya, ya, kecembungannya. Ya, nah ini berikutnya ada yang disebut dengan cacat mata, ada mata emetrop, ada presbiop, dan ada mata ametrop atau miop dan hipermetrop. Ya, nah ini biasanya kalian mengatakan mata emetropi, presbiopi, miopi, hipermetropi. Ya, nah ini masing-masing punya jangkauan. Ya, nah, ini ada jangkauan dari masing-masing mata kita, kapan kita normal, kapan presbiopi, kapan miopi, kapan hipermetropi. Nah, ini mata miopi, ini mata normal, dan ini ada mata hipermetropi. Ya, nah ini bisa kalian lihat yang membedakannya, kalian perhatikan, ya, beda dari pada saat mata kita normal, pada saat miopi, pada saat hipermetropi, ya. Nah, ini yang alat optik yang mungkin banyak yang mempergunakan untuk saat ini, ya, mulai dari anak-anak sampai usia tua. Nah, ini ada kacamata. Nah, ini kacamata ini untuk mengatasi cacat mata, ya. Jadi cacat mata di sini bukan cacat ini artinya dia mungkin rabun jauh atau dia mungkin rabun dekat. Nah, ini kita katakan cacat mata. Nah, pada saat kapan kita mempergunakan, kalau dikatakan di sini mata kita itu termasuk ke dalam mata yang miopi, maka dia dibantu dengan lensa negatif, ya. Kalau mata hipermetrop dan presbiop itu dibantu dengan lensa positif, ya. Jadi ada rabun jauh dan rabun dekat, ya. Nah, ini kemudian alat optik yang lain adalah lup. Lup ini lebih dikenal mungkin kalian dengan kaca pembesar, ya. Nah, ini berguna untuk memperbesar sudut pandang mata terhadap sebuah objek, ya. Jadi kalau kita melihat benda-benda yang kecil misalnya kita membutuhkan lup. Nah, ini biasa dipakai di mana sih lup? Nah, ini salah satu contoh real yang sering kita lihat itu yang biasanya menservis jam tangan.
ya. Jam tangan biasanya tukang yang memperbaikinya itu biasanya dia mempergunakan loop yang ditempelkan di matanya, ya. Nah, ini dia biasanya menggunakan loop ya untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Nah, ini perbandingan antara sudut pandang dengan loop dan sudut pandang tanpa loop disebut perbesaran angguler. Nah, ini disimbolkannya dengan MA ya. M itu sebagai perbesarannya, A itu adalah anggulernya. Nah, kalau kita matanya berakomodasi, artinya berakomodasi itu kita melihat membelalakan mata kita, maka perbesarannya itu adalah SN per S. Sedangkan mata yang tidak berakomodasi, MA-nya itu adalah SN per F ditambah dengan 1. SN itu adalah jarak titik dekat mata, kemudian kalau S itu adalah jarak bendanya. Ya. Berikutnya, alat optik berikutnya adalah kamera. Ya. Ini kamera terdiri dari kotak ya. Ini kan ini kamera ya, ini bentuk kamera. Nah, ini terdiri dari kotak kedap cahaya. Kemudian ada lensa positif di bagian depan dan film peka cahaya pada bagian belakang. Ya, ini kamera. Kemudian ini yang sering kita jumpai pada saat praktikum biologi, ada mikroskop ya. Nah, ini mikroskop di mana nanti terjadi pembentukan bayangan oleh mikroskop ini nantinya akan diperbesar kemudian terbalik posisinya ya. Nah, ini perbesaran linier yang akan terjadi perbandingan tinggi bayangan akhir dengan tinggi bendanya dan ada perbesaran angguler. Nah, ini adalah bentuk persamaannya ya, di mana M total sama dengan S aksen OB per SOB dikali S aksen OK per SOK. Kemudian di mana M total ini perbesaran linier, S aksen OB itu jarak bayangan objektif, SOB itu adalah jarak benda objektif, SOK jarak benda okuler, kemudian S aksen OK itu adalah bayangan ya dari okulernya ya. Nah, ini anak-anak yang perbesaran oleh mikroskop ya. Nah, ini anak-anak untuk berikutnya mungkin kita akan membahas bagaimana mata kita saat menggunakan mikroskop berakomodasi maksimum, tidak berakomodasi. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.